Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam materi usul fikih, khususnya yang kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait dengan hakim, kemudian mahkum fih dan mahkum alaih yang kita bahas. Pada bahasan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu al-ahkam. Ahkam itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya aturan Allah Subhanahu wa taala ini terbagi dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi terbagi kepada 5. Kemudian hukum wad'i terbagi kepada 3. Hukum taklifi itu ada ijab, ada nadab, ada tahrim, ada karahah, ada ibahah. Kemudian hukum wad'i terbagi kepada 3. Yang pertama sabab, syarat, mani. Nah, silakan Anda eksplor sendiri makna dan maksud sebagaimana yang sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang al-hakim. Hakim. Hakim itu apa sih hakim? Apakah hakim yang ada di pengadilan agama, pengadilan ekonomi, segalanya? Bisa jadi maksudnya adalah sama seperti itu. Tetapi hakim yang maksud kita di sini adalah pembuat hukum. Pembuat hukum atau orang yang menemukan dan menjelaskan hukum, atau orang yang menyingkapkan hukum. Membuat hukum, ya, memutuskan hukum, menemukan hukum, menetapkan hukum, memperkenalkan hukum, menyingkapkan hukum yang asalnya kabur jadi jelas terang, yang asalnya tidak ada jadi ada, yang belum ditetapkan kemudian ditetapkan, yang kemudian belum dikenalkan, belum diketahui oleh orang lain kemudian menjadi diketahui oleh orang lain. Nah, ini tugasnya sebutannya adalah hakim. Tapi sebenarnya hakim yang sebenarnya, hakim sejati, hakim hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, adapun manusia ini hanya menyingkapkan, mengemukakan hukum-hukum yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakim yang sejati, hakim yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apa? Hanya menimbulkan kepermukaan saja. Al-izhar wal kashf. Al-kashf wal izhar, terbalik-balik tidak masalah. Menyingkapkan dan menzahirkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menampakkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa dipahami ya masalah itu. Nah, sekarang dalam kita ini kan karena kita bukan sejati, kita ini relatif, namanya relatif. Hakim kita ini hakim relatif, mujtahid atau ulama segalanya itu relatif. Makanya terjadi perbedaan di antara para ulama itu, beda berpikir karena pemikiran kita itu relatif, berbeda. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya mutlak sebagai hakim. Makanya Allah disebut sebagai hakim sejati. Nah, terkait dengan manusia, mampu nggak akal manusia ini menemukan hukum Allah? Mampu nggak? Nah, di antara aliran dalam Islam ini terbagi kepada 3. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Maturidiyah. Anda harus ingat tuh. Bagi yang lupa silahkan dicatat. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah golongan Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Maturidiyah. Nah, Maturidiyah. Kalau menurut Asy'ariyah, akal ini tidak mampu menemukan hukum Allah. Akal kita ini tidak mampu menetapkan hukum Allah, menemukan hukum Allah, tidak mampu. Apalagi menetapkan hukum, apalagi menyatakan bahwasanya ini baik ataupun buruk. Akal kita tidak mampu. Gitu kata Mu'tazilah.
Yang menunjukkan, yang menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Aswaja, menurut Ahlussunnah wal Jamaah atau menurut Asy'ariyah. Saya ulangi lagi, menurut Asy'ariyah akal tidak mampu menetapkan dan menemukan hukum Allah. Akal tidak mampu menetapkan ini baik dan ini buruk. Yang menetapkan hukum, yang menetapkan ini baik atau buruk adalah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya Al-Qur'an, atau ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau. Nah, ini tidak gitu ya. Lalu muncul aliran Mu'tazilah. Oh enggak, kata aliran Mu'tazilah, ente keliru mas. Nah, kira-kira begitu. Justru akal mampu menetapkan dan mampu menemukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akal mampu menentukan ini baik, ini buruk. Betul nggak? Kata Mu'tazilah. Mampu, ini baik, ini buruk. Mampu akal itu. Maka oleh karena itu, kata si Mu'tazilah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita ini karena untuk menemukan hukum-hukum Allah tadi. Tanpa wahyu pun akal mampu menemukan hukum Allah. Ada dua pertentangan nggak di antara dua ini tadi? Ada pertentangan kan? Kalau Asy'ariyah menyatakan tidak mampu, kalau Mu'tazilah menyatakan mampu, gitu. Untuk menyatakan baik dan buruk, menetapkan hukum. Nah, kita lanjut ya. Muncul aliran Maturidiyah. Kata aliran Maturidiyah ini berada di tengah-tengah dua aliran ini. Jadi Maturidiyah ini berada di tengah-tengah. Kata Maturidiyah, akal bujur aja bang, betul aja akal itu mampu menemukan hukum Allah. Akal ini memang bujur ya, Mu'tazilahai, bahwasanya mampu menemukan hukum Allah, menetapkan hukum, menyatakan baik dan buruk. Tapi akal tidak punya kewenangan untuk menyatakan ini wajib, ini harus, ini dan sebagainya. Akal perlu adanya wahyu. Akal ini, ujar Maturidiyah, perlu adanya wahyu untuk menjadi sandaran, untuk menjadi dasar bahwasanya ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, itu tidak baik. Tanpa ada wahyu, walaupun akal mampu menetapkan ini baik dan buruk, tetapi akal tidak punya keabsahan, tidak punya legalitas untuk menyatakan baik dan buruk kecuali melalui dukungan wahyu. Bisa dipahami nggak? Nah, artinya di Maturidiyah ini berada di tengah-tengah, di tengah-tengah. Kalau ini anggaplah ini Asy'ariyah, ini Mu'tazilah. Nah, ini Maturidiyah. Dia mengambil pendapat di tengah-tengah di antara dua hal. Kalau Asy'ariyah menyatakan tidak mampu akal menemukan hukum Allah, kalau Mu'tazilah menyatakan mampu, kata Maturidiyah bujur mampu akal menemukan hukum Allah. Tetapi tanpa wahyu, akal tidak bisa menyatakan ini baik dan buruk. Legalitasnya itu nah. Kan fikih memang hasil produk umat, produk ulama fikih. Tetapi tanpa dasar, tanpa adanya wahyu, tanpa adanya dalil, maka fikih tidak bisa kuat tanpa dalil. Kayak gitu. Bisa dipahami ya terkait ini? Nah, itu terkait dengan hakim. Nanti kita diskusikan mahkum fih. Kalau bahasa ringkasnya mahkum fih itu apa? Anda pahami? Coba Anda lihat. Mahkum fih adalah perbuatan mukallaf. Ingat aja. Anda pernah belajar hukum perdata, ada perbuatan hukum? Pernah ya? Nah, perbuatan hukum itu sama dengan mahkum fih. Itu aja. Mahkum fih itu adalah perbuatan hukum seorang mukallaf. Anda duduk di sini pun itu termasuk perbuatan hukum. Ada yang sambil ngantuk-ngantuk itu juga perbuatan hukum.
Atau Anda tidak hadir, itu juga perbuatan hukum. Atau Anda ya apa aja lah gitu. Kan kita sudah menyatakan bahwasanya kita itu tidak bisa lepas, kita itu tidak bisa lepas dari hukum, selalu terkait dengan hukum. Nggak ada orang yang bebas dari hukum. Nah, itu mahkum fih. Bahasa ringkasnya mahkum fih. Itu adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum ini harus kita pahami, harus kita ketahui tentang beban-beban hukum. Makanya kita ini kan orang mukallaf, maka pasti tahu. Nggak mungkin orang mengatakan tiba-tiba dia berbuat, dia mencuri misalnya kan, atau dia berzina, atau dia apapun, lalu ditanya orang, Mas ini Anda nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Saya nggak tahu ini ternyata nggak boleh, kayak gitu kan? Nggak mungkin lah, karena orang mukallaf itu kan nggak mungkin. Karena perbuatan hukum tadi dia paham ada larangan, paham ada perintah segalanya. Saya melakukan ini tanpa sadar, Pak. Oh, itu kan. Ya. Tanpa sadar, saya selalu seperti dibawa orang kayak gitu, gimana gitu kan. Ini berarti polisi harus memeriksa kejiwaan orang ini. Nah, makanya ada orang pura-pura gila akhirnya kan nanti kan. Mahkum fih adalah perbuatan hukum. Ingat ya, mahkum fih adalah perbuatan hukum. Itu singkatnya begitulah. Nah, dalam perbuatan hukum itu ada yang memang ada kesulitan. Dalam perbuatan hukum itu kan macam-macam, tidak semuanya bisa kita lakukan. Ada sesuatu yang bisa kita perbaiki, kita atasi. Ada yang tidak bisa kita atasi. Kesulitan yang bisa diatasi sehingga tetap dilakukan, bisa kita lakukan. Ada juga perbuatan hukum masyaqqah ghairu mu'taddah namanya. Kesulitan yang tidak bisa diatasi manusia, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Tapi hal ini tidak mungkin, karena Allah tidak membebankan hukum kepada orang yang tidak mampu melakukannya. Disuruh terbang misalnya kan, maulah orang lain suruh terbang kan tidak mungkin gitu. Mas, kata si perempuan, saya siap menerima cintamu asalkan engkau bisa menghadirkan Ka'bah di depan ini saat ini juga. Kayak apa kan gitu lah, ada mungkin. Aku lain Nabi Sulaiman, mengatakan, kata si cewek ini tadi, saya siap menerima cintamu Mas, kata Zakiyah, tapi bawa aku ke Banjarmasin hari ini juga, saat ini juga, langsung ketika aku buka kedip mata langsung sudah di kota. Tidak mungkin kan itu. Nah, itu ghairu mu'tadah, sehingga tidak menjadi kewajiban, Kamu bisa sholat tapi harus sholat di atas daun misalnya kan gitu. Kan ada mungkin ini ada orang-orang tertentu, ada orang. Saya tuh bapak ada aliran muka, pas lihat di YouTube mereka tuh sholatnya tuh di kayak diadu batu gitu, napa? Apa ya, pokoknya harus ada batu gitu, napa di yang di pas sholatnya gitu, napa? Oh gitu. Ada di YouTube, saya tuh lupa nama alirannya muka. Oh, maksudnya waktu sujud harus ada batu gitu ya? Oh, untuk apa batu itu? Batunya tuh katanya, batunya tuh diambil dari Irak kalau nggak salah. Pokoknya ada, saya tuh nonton gitu. Untuk? Pokoknya batunya tuh suci, soalnya katanya kalau pakai batu tuh supaya manusia itu kan terbuat dari tanah gitu, apa kayak gitu. Oh, mungkin itu. Saya pikir untuk menandai dahi, bukan ya? Pokoknya ditaruh di sejadahnya kan, pokoknya harus ada batu. Karena Pak, itu sholatnya tuh imamnya tuh harus ada di bawah, paling bawah gitu, napa? Oh, gitu. Tapi yang jelas mungkin itu tidak masuk dalam bahasan di sini. Bahasan ini adalah ada perbuatannya. Ya. Ya.
yang jelas perbuatan itu ada yang mampu kita lakukan, ada yang tidak mampu kita lakukan. Ketika ada situasi yang sulit kita lakukan, ada yang mu'tadah yang bisa kita atasi, ada ghairu mu'tadah yang tidak bisa kita atasi. Nah, perbuatan yang tidak bisa kita atasi ini, perbuatan hukum yang perbuatan tetapi sangat di luar logika kita, maka di luar kemampuan kita melakukannya, maka tidak diwajibkan untuk melakukan perbuatan itu. Seperti yang kita contohkan tadi. Kita lanjut ya. Nah, mahkum alaih. Mahkum alaih ini bahasa ringkasnya itu adalah ya manusia. Kita ini mahkum alaih. Objeknya, objek hukum. Modelnya kayak bukan objek apa ya? Kita ini maksudnya adalah kita ini bang, yang jadi berwajib untuk melakukan perbuatan hukum itu adalah kita. Atau ada istilah dalam ilmu hukum itu subjek hukum. Kalau hukum tadi itu objeknya, perbuatannya. Jadi kalau hukum alaih itu objeknya gitu. Ya, kalau yang mahkum fi itu adalah perbuatan hukum, objeknya gitu kan, objek hukum, perbuatan hukum. Kalau mahkum alaih itu adalah kita, mukallaf atau pelaku hukum. Pelaku hukum atau subjek hukum. Subjek hukum kita. Yang berkewajiban melakukan satu adalah kita. Yang tidak berkewajiban adalah kita, umat manusia. Nah, bisa dipahami ya, mahkum alaih itu. Mahkum alaih ini memang ada syarat-syaratnya, telah mampu memahami tuntutan syara. Orang yang disebut mahkum alaih adalah paham tentang hukum syara. Dari mana dia mulai paham, berkewajiban untuk paham? Jangan memang bang pak, saya tinggal di daerah di kampung mak jauh, jadi tidak mungkin memahami hukum syara ini. Tapi Anda sudah besar, Anda sudah mukallaf, Anda sudah baligh. Maka dengan balighnya Anda tadi masuk hukum ijab, belajar itu wajib, mempelajari agama dari hukum taklifi tadi, maka tidak bisa berkilah tidak paham tentang hukum syara. Walau tinggal dimanapun, radio, HP, segala televisi sudah sampai ke tempat kita. Paling tidak kita sudah tahu sholat itu wajib. Gitu. Yang kedua, telah cakap berbuat hukum atau disebut ahliyah. Nah, mahkum alaih itu atau subjek hukum itu adalah orang yang sudah ahliyah. Artinya cakap, begitu aja lah, cakap. Orang ada besar seperti kita tapi tidak cakap, pikirannya lain, yang dibicarakannya lain, yang dikerjakannya lain. Nah, mau nggak kita seperti itu? Oh, senyum aja mau nggak? Nggak mau. Jangan mau seperti itu, bahaya kita. Kada bisa kawin nih kan bilang kayak itu tuh. Mana binian hakun kita? Ya. Nah, kira-kira itu terkait dengan al-hakim, mahkum fi dan mahkum alaih. Al-hakim adalah pembuat hukum. Pembuat hukum yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah pembuat hukum nisbi, relatif. Itu. Apa yang kita temukan itu adalah tidak semutlak seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiap-tiap manusia berbeda pemikiran. Yang kedua, dalam menemukan hukum Allah ini pun terjadi perbedaan di antara ulama. Nah, makanya itu menunjukkan bahwasanya pemikiran kita itu relatif, tidak mutlak. Jadi apa yang kita sebutkan itu tidak 100% betul. Tidak mutlak seperti itu. Makanya ulama pun berbeda. Ada Asy'ariyah menyatakan akal tidak mampu menemukan hukum Allah tanpa adanya wahyu. Akal tidak mampu. Kemudian Mu'tazilah mengatakan tanpa wahyu akal mampu. Tapi Maturidiyah datang mengkombinasikan di antara dua aliran ini tadi. Sudah kita jelaskan. Kemudian mahkum fih adalah perbuatan hukum, objek hukum, dan mahkum alaih adalah kita mukallaf ini atau subjek hukum. Nah, jangan-jangan ilmu yang mempelajari kata subjek hukum, perbuatan hukum itu terinspirasi dari usul fikih. Terinspirasi dari usul fikih. Anda belajar ilmu-ilmu yang menyatakan subjek hukum, perbuatan hukum dan segalanya itu jangan-jangan terinspirasi dari usul fikih. Kenapa? Karena usul fikih sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sudah lama loh ilmu usul fikih ini. Nah, ilmu ilmiah
dan metodologis. Itu adalah ilmu usul fikih. Barangkali demikian, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan diskusi setelah ini. Setelah ini kita lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.